warahmatullahi wabarakatuh. Satya Buku Dharmakan, Dharma Buku Baktikan, salam pramuka. Oke, halo kakak-kakak semuanya, bertemu untuk yang pertama kalinya ya di podcast Dewan Kerja Ranting Kecamatan Karamoncol. Dan di kesempatan pertama kali ini kita punya tamu yang spesial. Siapa dia? Yuk kita kenal. Selamat siang kak. Selamat siang. Oke, bagaimana kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, dari kakak-kakak semuanya mungkin belum ada yang tahu nih dengan kakak yang spesial ini. Yuk kita kenalan lebih lanjut. Oke, silakan kak. Oke, terima kasih Kak Triana. Perkenalkan, nama saya Rizal Ribawanto. Kali ini di kesempatan kali ini kita bareng di kegiatan podcast Dewan Kerja Ranting Karamoncol yang perdana ya Kak. Iya. Oke. Alhamdulillah saat ini saya diamanai sebagai Ketua Dewan Kerja Cabang Purbalingga di masa bakti 2021-2026 antara waktu 2023-2026. Oke kak, hari ini mungkin kita mau ngobrol santai ya kak ya, sekitar seputar dengan kegiatan pramuka. Oke. Sebelumnya nih kak, ceritain sedikit dong kak perjalanannya Kak Rizal sampai bisa akhirnya itu cinta dan terjun ke dunia pramuka sampai sekarang. Oke, cerita pengalaman ya dari awalnya itu suka mulai di Penggalang. Awalnya suka di Penggalang dulu di SMP di salah satu sekolah di Pengadegan, Kecamatan Pengadegan itu Kak Rizal itu dulu jadi bahasanya Dewan Penggalangnya di situ. Terus di situ alhamdulillah mengikuti kegiatan Jambore Ranting dan dilalah di situ dapat juara juga di situ. Jadi pada saat itu ada euforia dari pramukanya, senangnya dapat juara kayak apa bersama teman-teman. Satu regu dulu ya karena masih Penggalang, satu regu dapat juara dan dari situ mulailah kita Kak Rizal suka dengan pramuka. Dan setelah dari SMP lulus masuklah ke sekolah dulu Kak Rizal di salah satu sekolah di Purbalingga di SMK, jurusan dulu masuk di TKJ. Nah di situ awal masuk sekolah Kak Rizal nggak tahu sama sekali tentang kepramukaan, hanya sekedar Dewan Penggalang ya, Penggalang pengetahuannya Penggalang aja, pramuka Penggalang. Masuk di dunia penegak di SMK Kak Rizal nggak tahu, sebenarnya nggak tahu apa itu namanya bantara kan. Oh iya. Dulu pas ditanya sama teman-teman di SMP, Kak ikut kegiatan apa, mau organisasi apa gitu kan dulu. Terus Kak Rizal bilang ikut pramuka. Oh, pramuka itu bantara ya, berarti mau ikut bantara. Terus Kak Rizal bilang enggak, aku ikut pramuka gitu. Ternyata dikasih tahu itu pramuka kalau di SMK itu nanti di sini ada bantara kayak gitu. Oh pakai yang bantara-bantara gitu ya. Oh iya. Setelah itu Kak Rizal ikut proses di Dewan Ambalan di situ, tahu pramuka seperti apa. Oh ternyata di penegak itu nggak cuma kayak yang di Penggalang kayak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang di pramuka penegak yang Kak Rizal pelajari di situ, dan akhirnya Kak Rizal jadilah bantara, aktif di kegiatan juga, di satuan karya juga. Dulu sempat sampai jadi ketua Saka Bakti Husada juga. Lalu ikut DKR juga dulu, ikut DKR Pengadegan. Setelah itu Kak Rizal sempat juga karena suka berorganisasi juga. Kemarin sempat ditawarkan ikut unit karena di sekolah ada di Kuarcap, itu Kuarcap ada unit Dewan Kerja salah satunya. Pas itu kesempatan dilalah ada open rekrutmen unit seleksi unit jurnalistik Kuarcap. Nah dari situlah Kak Rizal mendaftar ikut seleksi, ternyata lolos. Dan setelah itu Kak Rizal sering sekali berkegiatan pramukaan. Pas itu ada seleksi Dewan Kerja Cabang, Kak Rizal ikut seleksi Dewan Kerja Cabang dan dilalah masuk juga di Dewan Kerja Cabang. Mungkin itu awalnya karena di penegak nggak tahu, sebenarnya nggak tahu apa itu bantara sama sekali, kita nggak tahu. Terus belajar
dan ikut proses terus di arah menuju ke Bantara dan Laksananya. Akhirnya lama-lama ternyata pramuka nggak sekecil itu, jadi ternyata masih banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari di pramuka. Akhirnya tadi saya masuk di DKC pada saat pertama itu dulu jadi anggota di bidang anggota, hanya ikut-ikut dulu lah, pernah ikut-ikut dulu karena aktif di ABC. Akhirnya bersering berjalannya waktu naiklah Kak Rizal jadi sekretarisnya. Setelah jadi sekretaris terus jadi wakil ketua, terus akhirnya jadi ketua DKC kayak gitu, yang sekarang adalah diamanai sebagai ketua DKC kayak gitu. Oke. Nah, Kak, tantangannya berarti ini sudah menjabat berapa lama nih Kak Arisa? Kalau menjabat berapa lama, kalau di masa bakti ini berarti sekitar masa bakti keempat, tapi kalau tadi saya ikut 2 masa bakti dari tahun 2000 berapa ya kemarin, udah 2 masa bakti, tapi yang satu masa baktinya setengahnya. Jadi nggak nyampe Antar waktu ya Kak? Iya, antar waktu. Nah sekarang yang masa bakti baru ini Karisel ikut dari awal. Oke. Oh iya Kak, jadi tanya sedikit nih ya Kak, tantangannya Kak Rizal selama jadi Dewan Kerja itu gimana sih Kak? Tantangannya ya, tantangan jadi Dewan Kerja terutama di cabang itu banyak kan. Dewan Kerja cabang itu banyak hal yang Karisel baru tahu pada saat di Dewan Kerja, yang ternyata memang harus seperti itu, yang dulu nggak kepikiran sama sekali di Dewan Kerja Pramuka itu seluas ini. Ternyata harus kita Karisel harus menghadapi itu, yang awalnya Karisel mungkin sedikit introvert bahasanya ya, nggak pokoknya selalu ya biarinlah nanti dia jalan sendiri kayak gitu dan sebagainya. Dan akhirnya ternyata tantangannya muncul, seperti halnya kita harus komunikasi dengan orang banyak, ngobrol dengan orang banyak, terus harus koordinasi dengan A, B, C-nya harus sesuai, cara komunikasinya gimana, terus mengelola kegiatan yang bagus gimana agar nanti pesertanya itu ikut kegiatan dapat berkesan dari peserta, terus ada nilai pembelajaran dan lain sebagainya. Terutama ke Kak Rizalnya itu tantangannya ya untuk bagi waktunya sih, itu tantangan banget untuk Kak Rizal untuk membagi waktu antara, kan kita nggak hanya di pramuka, fokusnya juga kan ada pendidikan, terus pramuka juga sama organisasi lain di luar kayak gitu, dibagi itu. Paling tantangannya ya yang paling utama waktu sih kayak gitu. Oke. Oh iya Kak, untuk sekarang kan banyak kabar yang beredar tentang itu ya Kak, ekstrakurikuler pramuka itu sekarang katanya sudah tidak diwajibkan. Lah, menurut pendapatnya Kak Rizal sendiri itu bagaimana Kak tentang itu? Oke, untuk pramuka yang nggak diwajibkan, rumor itu memang di tahun-tahun sebelumnya memang ada yang memberitakan itu ya, ada yang memberitakan itu. Dan sempat bukan di kita aja di Dewan Kerja yang sedikit bahasanya terpengaruh untuk peserta kegiatan dan sebagainya, semua gudeg juga merasakan itu. Menurut Kak Rizal itu adalah itu tantangan kita selaku Dewan Kerja, bagaimana caranya kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, memang adanya rumor yang seperti itu. Jadi kita tetap gimana caranya bisa melewati itu. Tapi Kak Rizal, update yang terbaru di tahun 2025 ini di Permendikbud nomor 13 tahun 2025 itu pramuka itu dikembalikan lagi untuk jadi ekstrakurikuler wajib di sekolah kayak gitu. Jadi rumor yang itu ya biarkan berlalu, sekarang pakai yang terbaru saja. Oke Kak. Jadi kalau kita lihat sekarang kan banyak anak muda yang mungkin agak jauh ya Kak dari kegiatan sosial. Nah, gimana sih tipsnya dan triknya Kak Rizal supaya anak muda sekarang itu bisa ikut tertarik sama pramuka dan pramuka itu bisa kembali aktif dan peduli kepada lingkungan sekitar? Oke, baik.
Kalau dari Kak Rizal, pesan dari buat teman-teman semua rekan Kak Rizal yang ada di luar sana yang mungkin belum ikut pramuka atau ikut pramuka atau yang sudah pernah menjadi anggota pramuka atau yang tidak tertarik sama dengan pramuka ini, coba rekan-rekan, kita kan sebagai generasi muda, kita adalah pondasinya negara ini dan kita nantinya akan menggantikan kakak-kakak kita yang sekarang sedang memimpin. Kita nanti ada waktunya untuk menggantikan beliau, mereka semua. Nah, harapannya di gerakan pramuka ini banyak sekali hal positif loh teman-teman, banyak sekali hal positif yang memang uh, belum kalian tahu mungkin, atau Kak Rizal juga masih belajar banyak sekali di pramuka. Di pramuka banyak hal positifnya, entah itu ternyata dulu yang Kak Rizal belum tahu pramuka itu apa, sekarang sedikit sudah tahu dan lumayan uh, tahu banyak sekali. Di Satuan Karya ada wadah pengembangan diri yang suka di kebayangkaraan, nanti ada Saka Bayangkara, di Wirakartika juga ada, di Kodim, di Koramil dan sebagainya ada Saka Wirakartika yang berminat di kesehatan, ada Saka Bakti Wisata dan lain sebagainya. Itu wadah yang mungkin di organisasi lain belum ada, nggak selengkap itu. Jadi untuk rekan-rekan yang pemuda-pemuda yang belum tahu tentang itu, kalau misalkan rekan-rekan lebih dalam lagi pramuka, pramuka itu bukan hanya tepuk-tepuk. Kalau rekan-rekan lebih dalam mengenal pramuka lagi, pasti bakal lebih luas lagi untuk apa namanya, tertarik dengan pramukaannya. Mungkin yang dulu bilang pramuka itu hanya tepuk-tepuk dan sebagainya, Kak Rizal mungkin yakin ya, Kak Rizal yakin kayaknya dia ikut pramukanya hanya di setengah aja, atau dia yang kabur-kabur dan sebagainya kayak gitu tadi. Jadi untuk rekan-rekan yang kalau bisa, kalau mau mengenal pramuka, mengenal sesuatu kan kita harus totalitas full biar nanti dia suka dengan pramukanya kayak gitu. Harapannya ya, karena kita sebagai fondasi negara ini, sebagai pengganti kakak-kakak yang sudah memimpin sekarang, kita nggak lewat pramuka saja, tapi kalau bisa karena kita ranahnya di pramuka, kita mengajak ke pramuka ya, untuk semangat terus di pramukaannya yang sudah berkecimpung di pramuka. Untuk yang belum, tolong coba sekali-kali melihat kegiatan pramuka selain tepuk-tepuknya kayak gitu. Oke. Oke, berarti melalui kegiatan pramuka ini kita bisa membangun karakter ya Kak ya. Membangun karakter, mengajarkan persaudaraan dan juga serta tanggung jawab. Oke, terima kasih Kak Rizal atas waktunya dan semangatnya ya Kak. Semoga obrolan santai pada siang hari ini bisa menyalakan kembali jiwa kepramukaan, khususnya di Ranting Karangmocol ya Kak. Oke, siap. Oke, saya Triana Nursifa dari Dewan Kerja Ranting pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Dewan Kerja Ranting Kecamatan Karangmocol. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam pramuka.